Halo, salam matematika, salam sehat untuk kita semuanya. Pada video ini kita akan berlatih dan belajar materi garis dan sudut. Ada 3 buah soal, kita belajar dari pembahasannya. Oke, kita mulai. Garis BC dan DE ini sejajar. Jika sudut CBD-nya 43, ini CBD ya. Tentukan besar sudut EDB. Oke, kita tandain dulu CBD 43 derajat di sini ya. Nah, kita tandain aja. Dan besar yang diminta ini EDB, sudutnya daerah yang kita tandai aja. Misalnya X gitu ya. Oke, solusinya ingat ya, di dalam garis dan sudut ada sudut-sudut yang sehadap. Nah, kita ulang lagi, diingat lagi. Itu kalau saling sehadap, maka besar sudutnya sama besar. Oke, pada soal ini ya. Lalu ada sudut yang berpelurus. 2 buah sudut yang berpelurus, maka besar sudutnya sama besar. Oke, jadi di sini maksudnya yang sehadap, perhatikan ketika kita ditanya EDB, maka EDB arahnya ke kiri atas ya. Nah, ini akan sehadap dengan CBA yang juga arahnya ke kiri atas, daerah sudut ini. Nah, oke, ini dulu ya. Nah, kemudian di sini sudut yang berpelurus itu maksudnya di sini. Nah, garis CB ini memotong garis ABDF. Nah, sehingga AB berpelurus dengan BD. Di sini dipotong oleh sebuah garis CB. Nah, 2 buah garis yang berpelurus, besar sudutnya itu ya adalah 180 derajat. Jadi di sini CBA bisa kita cari, nah ya, kita tulis CBA 180 derajat dikurangin 43 derajat. Gitu ya. Ini kita hitung dapat 137 derajat. Oke. Nah, karena tadi EDB ini sehadap dengan CBA, nah kita tulis sudut EDB ini sehadap dengan CBA yang artinya besar sudutnya sama besar. Di sini CBA, maka besar sudut EDB adalah CBA yang kita cari tadi 137 derajat. Oke, bisa dipahami ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Kita masuk ke soal yang kedua. Perhatikan gambar di bawah ini. Oke, ini adalah 2 buah garis yang dipotong oleh 1 garis, sehingga di sini terdapat banyak sudut. Nah, jika besar sudut Q3 ini, Q3 80 derajat, tentukan jumlah besar sudut P1 dan sudut P3. Oke, solusinya Pak Andre akan tulis dulu ini materinya, hubungan sudutnya itu adalah sudut-sudut yang saling sehadap, yang sehadap. Kemudian sudut-sudut yang bertolak belakang. Oke. Jadi sudut-sudut yang sehadap maksudnya begini. Kita lihat nih, Q3 ini 80 derajat. Arahnya kan ke kanan bawah. Ini dengan P3 juga arahnya sama. Jadi kalau Q3 80 derajat di sini, maka P3 juga sama dengan 80 derajat karena saling sehadap. Gitu ya. Jadi kita tulis sini Q3 sudutnya itu sama dengan sudut P3, yaitu sama dengan 80 derajat. Oke. Yang kedua, di sini ada sudut yang bertolak belakang. Jika tadi kita udah tahu P3-nya 80 derajat, nah, sudut-sudut yang bertolak belakang, besar sudutnya sama besar. Artinya, P3 bertolak belakang dengan P1. Maka sudut P1 itu nilainya sama dengan sudut P3. Yaitu juga 80 derajat. Gitu ya.
Nah, sehingga pertanyaan ini langsung bisa dijawab. Nah, sudut P1 jumlah berarti tambah ya, dengan sudut P3 itu 80 derajat ditambah 80 derajat 160 derajat. Oke, mudah dipahami ya. Oke, kita masuk ke soal yang ketiga, soal yang terakhir ya. Perhatikan gambar di bawah ini, ya, seperti hubungan sudut yang lainnya. Garis K dan L ini dua garis yang saling sejajar, lalu tentukan nilai X. Oke, nah pada materi ini kita masuk ke hubungan sudut-sudut dalam sepihak. Nah ini ya. Di sini yang sepihak itu adalah sudut yang ditandai ini, ya, 2x tambah 10 dan 30 derajat, ya. Nah, sudut-sudut dalam sepihak, maka kedua sudutnya jika dijumlahkan sama dengan 180 derajat. Oke, itu teorinya. Jadi, 2x tambah 10 derajat ditambah 30 derajat itu sama dengan 180 derajat. Begitu. Nah, ini 10 derajat dan 30 derajat jadi 40 derajat ya. Di kiri 2x. Nah, yang kanan 180. Ya, kita rapikan. Jadi 80, nah, 180 maksudnya di kanan tetap, 40 derajatnya pindahkan ke kanan. Jadi minus 40 derajat. Di kiri tinggal 2x. Ya, jadi 2x sama dengan 140 derajat. Jadi x-nya itu sama dengan 140 derajat dibagi 2. Yaitu 70 derajat. Oke, mudah dipahami ya. Materi dari awal sampai akhir adalah hubungan antar sudut dan garis. Terima kasih, sampai jumpa pada video selanjutnya. Salam matematika.